Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Pratama, NIM 1904-2095, dengan mata kuliah Governansi Digital yang berjudul Indikator SPBE 27, Layanan Manajemen Perencanaan. Latar belakangnya adalah Indonesia memiliki tugas dan peran yang penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat yang ada. Untuk itu, peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam masyarakat. Terlebih sangat krusial dalam ilmu manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor publik maupun sektor privat. Hal ini terjadi karena di satu sisi, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun menjadi semakin besar. Sementara itu, praktik penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Sehingga hal tersebut tergambar jelas bahwa belum ada keseriusan yang signifikan dari pemerintah. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah yang berkewajiban melayani setiap warga negara atau masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai pendorong terlaksananya pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, sehingga untuk dapat melaksanakannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah yang berkewajiban melayani setiap warga negara atau masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melaksanakan kriteria manajemen pelayanan, juga terdapat berbagai persoalan yang membelit, seperti halnya dalam instansi pemerintah. Terlebih khusus pelayanan elektronik juga tidak terlepas dari berbagai persoalan yang membelit. Dilihat dari kenyataan, terdapat beberapa masalah, seperti tidak diperhatikannya kriteria manajemen pelayanan terhadap perencanaan dalam penyusunan program kerja, yakni masalah mengenai kriteria manajemen pelayanan dalam penyusunan program kerja. Pembahasan 1. Pengertian layanan manajemen. Manajemen adalah ilmu atau seni untuk mengatur sesuatu untuk memperoleh hasil sebaik mungkin. Layanan adalah sarana penyampaian nilai kepada pelanggan dengan cara memfasilitasi untuk memberikan kepuasan dari pelanggan tersebut. Perencanaan menurut AB dalam Al-Hanif adalah susunan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi saya simpulkan, manajemen layanan itu cara untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan agar kebutuhannya terpenuhi dan pelayanan yang diberikan tersebut memuaskan. Istilah kata perencanaan dikenal di kalangan militer. Dalam hal ini mengandung makna perencanaan operasi ke daerah lawan dengan memperhitungkan segala kemungkinan, keuntungan dan kelemahannya, serta mempertimbangkan kondisi real yang dimiliki, serta kondisi lingkungan yang ada dengan berupaya memperhitungkan kekuatan lawan agar operasi militer itu berhasil dengan baik. Di dalam melaksanakan perencanaan strategis ini, berbagai hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagasan operasi akan benar-benar diperhitungkan secara matang, detail, dan maksimal, sehingga kecenderungan mencapai keberhasilan sangat tinggi. Perencanaan penting sekali untuk dilaksanakan, karena beberapa alasan mendasar yang menguatkan hal tersebut. Menurut Hasibuan, telah mengungkapkan pentingnya perencanaan, yaitu 1. Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan, sehingga banyak pemborosan.
Yang ketiga, perencanaan adalah dasar pengendalian. Karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan. Yang keempat, tahap perencanaan adalah tidak ada keputusan dalam proses manajemen. Peta rencana strategis. Rencana ini berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis. Rencana strategis dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pembangunan fondasi SPBE. Tahapan ini dilaksanakan tahun 2018 sampai 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya, yang pertama, sistem informasi arsitektur SPBE, arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat, dan arsitektur SPBE pemerintah daerah. Yang kedua, tim koordinasi SPBE nasional, tim koordinasi instansi pusat, dan tim koordinasi pemerintah daerah. Yang ketiga, kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan peraturan presiden ini. Yang keempat, evaluasi SPBE nasional dan evaluasi SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, survei kebutuhan dan kepuasan pengguna. Yang keenam, portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional. Yang ketujuh, penerapan SPBE pada integrasi layanan, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik. Yang kedelapan, manajemen layanan SPBE. Yang kesembilan, infrastruktur SPBE. Yang kesepuluh, sistem keamanan informasi dan standar kompetensi teknis SPBE. Demikianlah hasil penyampaian indikator SPBE yang ke-27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.